Hai teman-teman, sebelum ibadah, yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu ya, biar selama ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan yang nyaman ya. Saat pujian ikut menyanyi ya, dan ikutin gerakannya ya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, dan mengikuti ibadah online. God bless you. Hai, selamat pagi anak-anak. Halo, Apa kabarnya hari ini? Sehat Tante? Luar biasa. Bersemangat? Semangat. Yuk kita memulai ibadah kita hari ini. Tante Esther tolong pimpin doa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur kalau pagi ini boleh ada kesempatan buat kami untuk beribadah Tuhan. Kami walaupun masih dalam ibadah online, tapi kami mau tetap bersukacita karena kebaikan Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mau mulai kebaktian kami memuji Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tante Esther, kerasa nggak kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita? Betul Tante, Tuhan Yesus baik banget sama kita. Kalau kasih Tuhan itu ada habisnya atau enggak? Tidak berkesudahan Tante Acit. Iya, yuk kita mau bangun semuanya, kita mau nyanyi tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, baik, sungguh amat baik, baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah anak-anak, kita tahu kalau Tuhan Yesus itu selalu mengasihi kita, sampai Tuhan itu rela untuk disalib. Tangannya diapain Tante? Dipaku Tante. Di kaki dan di tangan. Yuk kita menyanyi tanda paku di kaki dan tangan. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima, guna tebus dosa
Nah sekarang waktunya kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi Yesus Sahabatku. Salam anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali di dalam acara Sekolah Minggu GGP Salom. Puji Tuhan, sampai saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita beribadah di dalam Sekolah Minggu. Walaupun masih online, tetapi ini karena semua kasih sayang Tuhan kepada kita. Anak-anak sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan membaca firman Tuhan dan anak-anak persiapkan di rumah semuanya, kita akan berdoa dulu ya. Mari kita mau berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Bapa, karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai kehidupan kami, anak-anak semua yang di rumah juga. Sebentar kami akan beribadah di dalam sekolah minggu. Kami mau menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, biar berkat Tuhan tercurah kepada kami semua. Bapa, mari Engkau mau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Juga anak-anak yang di rumah, di dalam ibadah sekolah minggu, mereka mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati kita katakan amin. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Tetapi sebelumnya kita akan membaca dulu firman Tuhan. Mari anak-anak semua yang di rumah, kita mau buka Alkitabnya, kita mau ambil di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44. Yuk, semua anak-anak yang di rumah kita baca ya. Matius 27 ayat 32 sampai 44. Kita mau baca semuanya ya. Nah, Tante akan bacakan firman Tuhan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya.
Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya." Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia jikalau Allah berkenan kepadanya, karena telah berkata, "Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalib bersama-sama dengan ia mencela demikian juga. Amin, firman Tuhan anak-anak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, anak-anak harus tahu ya, firman Tuhan yang diambil dari Matius 27 ayat 3 sampai 44 itu bertemakan Tuhan berkorban. Nah, anak-anak, Tuhan berkorban. Anak-anak harus tahu bahwa Tuhan berkorban untuk apa? Untuk menebus manusia dari dosa. Nah, anak-anak mau menyatakan kasih kepada Tuhan? Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bukit Golgota adalah tempat orang jahat disalib, tempat orang jahat dihukum. Dan Bukit Golgota itu dinamakan juga Bukit Tengkorak. Wah, anak-anak coba bayangkan di atas satu bukit yang tinggi. Di dalam cerita Tuhan Yesus mengangkat salib, di sana Bukit Tengkorak, bukit yang tinggi. Coba bayangkan, ada banyak orang-orang yang sudah mati dihukum di sana, banyak tengkorak yang bergeletakan. Anak-anak sangat menakutkan kan tempat itu? Di sana di mana ada banyak orang-orang pemberontak dihukum mati di sana disalib. Orang-orang yang memberontak kepada pemerintahan Roma. Nah, anak-anak coba bayangkan orang-orang yang tidak menurut, orang-orang yang berontak kepada pemerintahan Roma disalib di sana di Gunung Golgota, di Bukit Tengkorak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus juga sama. Tuhan Yesus disalib di Gunung Golgota. Ya, Tuhan Yesus disalib di Bukit Tengkorak. Dia dihukum mati. Nah, tapi anak-anak coba bayangkan. Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus mati di Bukit Golgota. Bukan karena dia bersalah seperti orang-orang lainnya, pemberontak dan tidak menurut, tidak taat kepada pemerintahan Roma. Tidak, anak-anak. Tuhan Yesus bukan orang yang bersalah. Tuhan Yesus bukan orang yang berdosa. Tuhan Yesus adalah Tuhan kita yang harus kita sembah. Bahkan Pilatus pun tidak mendapat kesalahan apapun di dalam Tuhan Yesus. Waktu pemeriksaan Tuhan Yesus diperiksa oleh Pilatus, dia tidak mendapat kesalahan apa-apa di dalam diri Tuhan Yesus. Coba anak-anak, kenapa Tuhan Yesus sampai disalib sedemikian rupa? Kenapa Tuhan Yesus disalib mati berkorban? Disamakan dengan penjahat-penjahat yang besar, penjahat-penjahat yang tidak terampuni. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Yesus disalib karena tuduhan palsu oleh pemimpin agama Yahudi. Dihasut semua orang-orang, dihasut semua rakyat supaya Tuhan Yesus dianggap penyesat orang banyak. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sangat ngeri sekali kalau fitnahan, kalau tuduhan palsu itu sudah diberikan kepada seseorang. Dan ini diberikan kepada Tuhan Yesus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus karena tuduhan palsu itu, karena fitnahan itu oleh ahli-ahli agama dan orang-orang terhasut, orang-orang membenci Tuhan Yesus, sehingga orang-orang berkata, "Salibkan dia, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan Yesus." Nah, akhirnya Tuhan Yesus kenalah hukuman mati, hukuman disalib, karena hukuman salib itu sangat mengerikan untuk mendapat penderitaan yang panjang. Nah, anak-anak,
ketika Tuhan Yesus disalib, orang-orang itu mengolok-ngolok dia. Seperti apa yang tadi kita baca. Kalau dia anak Allah, coba turunkan. Katanya dia adalah orang yang akan membangun bait Allah 3 hari. Nah, Tuhan Yesus diolok-olok demikian rupa. Tuhan Yesus diludahi. Tuhan Yesus dibenci. Tuhan Yesus sebagai orang yang hina, orang yang berdosa, orang yang layak disalib. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus tidak perlu sebenarnya mengalami penderitaan seperti itu. Karena dia tidak berdosa dan dia bukan orang berdosa. Tetapi anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus itu betul-betul orang yang setia kepada kehendak Bapa. Tuhan Yesus adalah orang yang setia kepada kehendak Bapa. Dia mau berkorban. Untuk apa? Anak-anak, Tuhan Yesus mau berkorban. Tuhan Yesus mau disamakan dengan orang-orang penjahat. Tuhan Yesus mau dihukum seperti orang-orang penjahat yang memberontak, yang tidak bisa terampuni. Karena apa? Tuhan Yesus mengasihi manusia, Tuhan Yesus mengasihi kita, Tuhan Yesus mengasihi anak-anak, Tuhan Yesus mengasihi tante, orang-orang yang berdosa. Sebab orang-orang berdosa itu perlu dipulihkan. Kalau orang-orang berdosa itu tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, manusia yang berdosa itu perlu dihukum. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus disalib, mau berkorban sebagai suatu kesetiaan dan ketaatannya kepada Bapa. Dia mau dihukum, dia mau disalib. Untuk apa? Untuk memulihkan hubungan manusia dengan Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus adalah suatu pengorbanan yang sempurna. Tuhan mau berkorban, itu adalah sesuatu yang sempurna yang dia lakukan. Ia rela menderita karena dosa manusia. Kematian Kristus merupakan korban yang sempurna yang menuntun kepada keselamatan manusia. Karena manusia perlu diselamatkan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan sangat mengasihi tante, Tuhan sangat mengasihi kalian, mengasihi anak-anak. Rela berkorban adalah kunci penebusan manusia dari dosa. Jadi kuncinya kenapa Tuhan mau berkorban, karena ingin memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan Tuhan dengan manusia supaya baik, supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan. Coba bayangkan anak-anak, kalau bagi kita tidak ada pemulihan, tidak ada korban yang harus diberikan oleh Tuhan Yesus, bagaimana manusia bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak, anak-anak. Tante dan kalian anak-anak perlu keselamatan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, kalau begitu bukan hal yang mudah sebenarnya untuk berkorban. Tapi itu kita perlu belajar kepada Tuhan Yesus, anak-anak. Kita perlu belajar kepada Tuhan Yesus untuk berkorban bagi siapapun. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau berkorban, meneladani dan kita melihat teladan Tuhan Yesus mau berkorban untuk menyelamatkan manusia? Anak-anak, mari kita belajar. Kuncinya mau belajar artinya kita akan memiliki hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Seperti Tuhan mau berkorban untuk kita, untuk manusia berdosa, sehingga hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi baik. Kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Nah, demikian juga dengan anak-anak. Apakah anak-anak mau berkorban untuk yang lainnya? Apa saja yang harus kita korbankan? Nah, anak-anak, mungkin banyak di sana teman anak-anak yang perlu kita menemani. Kalau kita punya teman-teman yang sedang bersedih, kita mungkin perlu berkorban untuk menghibur dia. Di luar sana banyak anak-anak, banyak teman-teman kita mungkin perlu waktu kita untuk kita temani supaya mereka merasa ada teman,
merasa ada pengakuan, merasa nyaman. Nah, anak-anak mungkin kita perlu korban waktu untuk anak-anak, untuk teman-teman yang lain. Mari kita belajar kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus mau berkorban untuk kita. Supaya manusia didamaikan dengan Allah. Karena Tuhan Yesus adalah pendamai. Di luar sana juga mungkin ada teman anak-anak yang belum percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang kena bencana, banyak orang kekurangan. Perlu uang, perlu makan. Mungkin kita juga berkorban untuk hal itu. Perlu memberi sedekah, perlu memberi uang tabungan untuk tabungan kita untuk teman yang lain yang berkekurangan. Atau mungkin kita juga perlu tenaga, ada orang yang membutuhkan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, semuanya kita bisa berkorban. Apa saja yang Tuhan berikan kepada kita kemampuan. Asal kita mau menolong, kuncinya. Asal kita mau berkorban. Nah, anak-anak, apa yang akan kita buktikan? Apa yang tandanya kalau kita mau berkorban? Ya seperti tadi, anak-anak, bahwa kita mau melakukan sesuatu untuk kepentingan orang lain supaya orang lain betul-betul merasa nyaman. Pada saat mereka membutuhkan kita, tenaga kita, uang kita, mungkin makanan kita, mungkin waktu kita lakukan, kita korbankan untuk mereka. Maka kita betul-betul akan merasakan, menikmati, dan orang lain juga menikmati kehadiran kita. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga punya tanda. Kalau dia sudah berkorban bagi manusia yang berdosa, dia mati di kayu salib, di bukit Golgota, di bukit Tengkorak, dia punya tanda untuk kita, ya. Dia betul-betul mengasihi kepada kita. Nah, anak-anak, saat ini Tante mau naikkan pujian ya untuk anak-anak, tanda Tuhan mengasihi kita, ya. Nah, anak-anak tahu kan pujian ini? Yuk kita sama-sama naikkan pujian ini sebagai tanda kita melihat bahwa Tuhan sudah mati di bukit Golgota sebagai pendamai. Dia mau berkorban untuk mendamaikan kita, untuk memulihkan manusia berdosa sehingga memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Ya, anak-anak, Tuhan sudah melakukannya. Mari kita naikkan pujian. Pujian ini mungkin anak-anak sudah tahu kan? Mari kita naikkan pujian ini ya. Tanda paku di kaki dan tangan. Yuk kita nyanyi ya pujian ini. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Nah, anak-anak tahu lagu itu? Nah, itu tandanya Tuhan sudah disalib. Tangannya bolong, kakinya bolong, pinggangnya juga ditusuk oleh tombak. Itu semua karena tanda Dia mengasihi kita. Itu semua tanda Dia mau berkorban untuk kita. Ya, anak-anak sekali lagi ya, kita nyanyikan pujian ini. Tanda paku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Ya, semua udah bisa ya, ini lagu lama anak-anak. Itu tandanya Dia mengasihi kepada kita. Tandanya Dia sudah berkorban untuk kita. Ya, Tuhan Yesus sangat baik sekali. Ya, mari kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Sebagaimana kita juga mau belajar melihat apa yang Tuhan sudah lakukan. Kita mau berkorban untuk orang lain, kita mau lakukan sesuatu untuk orang lain sebagai tanda korban kita kepada orang lain. Kita peduli apapun yang kita bisa lakukan, kita bisa korbankan dengan uang, dengan waktu, dengan apapun juga. Tuhan pasti memberikan kemampuan kepada anak-anak ya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menutup di dalam doa, ingat ada ayat hafalan yang harus anak-anak hafalkan ya. Kita ambil ayat hafalannya di dalam Yohanes 3 ayat 16. Ayo buka Alkitabnya, buka kembali ya. Tadi kita pembacaan di dalam Matius 27 ayat 32 sampai 44. Sekarang ayat hafalannya Yohanes 3 ayat 16. Ya, ayo kita semua baca Alkitabnya, buka anak-anak yang di rumah. Ayo kita baca. Yohanes 3 ayat 16.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayo kita baca sekali lagi ya, ayat hafalan ini hafalkan, supaya anak-anak hafal setiap ayat yang diberikan ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin anak-anak. Firman Tuhan sampai di sini dan ayat hafalan dan tadi ada pujian, anak-anak boleh mengingat. Kalau anak-anak mendengar pujian itu, itulah Tuhan mau berkorban untuk tante, untuk kalian, untuk semua orang yang berdosa. Perlu dipulihkan, perlu didamaikan dengan Allah. Ya, itu anak-anak firman Tuhan yang bisa tante sampaikan. Ayo sebelum kita mengakhiri sekolah minggu di online ini, kita akan berdoa dulu. Yuk siap anak-anak berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini firman Tuhan sudah disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus sudah memberikan contoh teladan yang sangat baik kepada semua manusia dan khususnya juga kami-kami ini boleh melihat apa yang Tuhan sudah perbuat, di mana Tuhan mau berkorban untuk mendamaikan kami orang-orang berdosa, di mana hubungan kami supaya baik dengan Allah sendiri. Karena kami tidak berdaya, kami tidak memiliki kemampuan apapun untuk mendamaikan diri kami sendiri. Tuhan berkorban untuk kami dengan merelakan, dengan mau disalib di Bukit Golgota. Tuhan tidak bersalah, tetapi Tuhan mau menanggung kesalahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus dengan firman Tuhan yang hidup ini, yang boleh mengingatkan kembali kepada kami. Kami boleh belajar kepada Engkau, kami boleh bersyukur, berterima kasih kalau Tuhan sudah mau datang ke dalam dunia untuk menolong umat manusia. Terima kasih Tuhan, itu bukti kasih Tuhan kepada kami semua. Mari Tuhan tolong kepada kami semua dan anak-anak juga yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan, supaya dimampukan untuk juga mau peduli, mau berkorban untuk teman-teman, bahkan untuk teman-teman yang belum percaya kepada Tuhan. Ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kami, baik dengan uang kami, dengan waktu kami, dengan tenaga, dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami semuanya. Tuhan mau tolong anak-anak juga yang masih kecil, yang masih mungkin banyak ketidakmampuan, ketidaktahuan. Tetapi Tuhan sendiri punya cara yang hebat, yang dahsyat, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau mau tolong guru-guru sekolah minggu yang mengajar anak-anak untuk sekolah minggu. Engkau mau tolong juga setiap ibadah online supaya diberi kelancaran dan setiap alat-alat yang dipakai. Engkau juga mau tolong anak-anak sekolah minggu yang di rumah untuk mengikuti ibadah online ini. Diberi kesiapan untuk boleh duduk diam dengan baik, dengan setia, dengan sikap yang betul-betul mau rindu selalu akan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau memberkati kami semuanya sampai saat ini. Biarlah semua apa yang sedang terjadi di dalam dunia ini boleh dilalukan oleh kuasa Tuhan, dan kuasa Tuhan boleh senantiasa memberi kemampuan dan pertolongan. Terima kasih Bapa, Engkau juga sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Semua yang diberkati mari kita katakan amin.